Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-32. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Kutipan Injil hari ini merupakan lanjutan dari kutipan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan dua perintah utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, sebagai rangkuman dari seluruh hukum Taurat. Hari ini kita diajak untuk mendalami praktek konkret terhadap kedua hukum itu seperti apa. Yesus ingin mengajak para murid untuk menerapkan kedua hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalamnya Yesus mengambil dua kasus. Yang pertama, kasus ahli Taurat yang suka berdoa dengan pakaian khusus, jubah yang panjang, lalu doanya juga panjang-panjang. Bahkan mereka sering berdoa di jalan-jalan, di tikungan-tikungan. Mereka duduk di tempat terhormat, di rumah ibadat. Semuanya itu untuk mendapatkan rasa hormat, untuk dibanggakan. Namun dalam tindakan mereka seringkali dikatakan oleh Yesus menelan rumah janda-janda. Tentu saja tidak semua ahli Taurat seperti itu. Ada banyak ahli Taurat yang baik, tapi ada beberapa yang memang tidak baik. Dan Yesus menjadikan mereka sebagai contoh untuk para muridnya, bahwa para murid mesti waspada terhadap sikap seperti itu. Sikap macam apa yang mau digarisbawahi oleh Yesus? Menjadikan agama sebagai alasan untuk memegahkan diri. Seolah-olah dia tampil sebagai seorang yang saleh, orang yang suci, orang yang benar, dengan pakaian yang khusus, dengan jubah yang panjang. Mereka tampil mencolok di tengah masyarakat sebagai tokoh agama. Tetapi mereka menelan rumah janda-janda. Nah, ini kan tidak sinkron antara apa yang mereka tampilkan dan tingkah laku mereka. Yang dimaksud menelan rumah janda-janda itu seperti apa? Pada zaman itu banyak orang, keluarga-keluarga yang tidak punya tanah sendiri dan tidak punya rumah sendiri. Mereka harus sewa. Mungkin Yesus melihat bahwa ada ahli Taurat yang menyewakan tanah dan rumah. Ketika suami dari keluarga ini meninggal, keluarga ini gak punya lagi pelindung. Maka kemudian si janda pun diusir beserta dengan anak-anaknya. Maka mereka akan menjadi lebih menderita lagi. Sudah kehilangan suami, sekarang mereka harus diusir. Nah, sikap seperti ini yang oleh Yesus mau digarisbawahi sebagai sikap yang tidak benar. Tampilannya orang saleh, tapi perbuatannya tidak saleh. Cintanya kepada Allah seolah-olah menonjol karena pakaian, bungkus luarnya, tapi dalamnya tidak seperti itu. Contoh yang kedua yang diambil oleh Yesus adalah seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 keping uang tembaga.
dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan atau memasukkan uang persembahan banyak di kotak persembahan. Yesus tentu saja tidak bermaksud untuk memuji janda itu dan menyalahkan orang kaya. Kalau wartanya seperti itu, Injil tidak lagi menjadi kabar gembira untuk semua orang. Seolah-olah Yesus hanya memihak janda miskin itu dan menolak orang kaya. Yesus tidak mau seperti itu, tetapi dia ingin mengajarkan kepada para muridnya. Janda miskin ini memberikan atau memasukkan persembahan dari seluruh uang yang dimilikinya. Pada saat itu ada pajak atau persembahan ke bait Allah, ke bait suci, persepuluhan atau 10% dari penghasilan seseorang. Persepuluhan ini dipakai untuk membiayai hidup para imam di bait suci dan juga untuk karya sosial bagi orang-orang miskin, termasuk janda-janda ini. Nah, para murid Yesus diajak untuk memperhatikan sikap si janda tadi. Dia bekerja 1 hari hanya dapat 2 keping uang yang tidak cukup untuk makan dirinya dan seluruh keluarganya. Maka itu kemudian dimasukkan ke dalam peti persembahan. Dengan harapan apa? Dia nanti akan mendapatkan bantuan dari bait suci karena dia tidak punya apa-apa. Dengan kata lain, dia ini, janda ini berserah kepada Allah melalui bait suci. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan penyelenggaraan ilahi. Dia bergantung 100%, mengharapkan 100% dari kemurahan hati Allah melalui para petugas bait suci yang nanti akan memberikan santunan kepadanya. Yesus mengajak para murid untuk memperhatikan iman janda ini. Jangan sampai janda ini nantinya tidak mendapatkan pertolongan. Inilah cara mengasihi Allah melalui sesama. Orang yang berserah kepada Allah, kemurahan Allah melalui bait Allah harus mendapatkan perhatian yang cukup. Janda miskin ini nanti harus mendapatkan perhatian yang cukup dari para murid Yesus, dari para petugas bait Allah. Ibu bapak saudari-saudari yang terkasih, inilah 2 poin yang ingin ditekankan oleh Yesus untuk kita para muridnya. Kalau kita ingin mengasihi Allah dan mengasihi sesama, yang pertama kita harus mengasihi dengan tulus, bukan untuk pamer, bukan untuk cari muka, bukan hanya untuk membuat diri kita hebat di luarnya, tetapi di dalamnya berantakan. Yang kedua, kita diminta untuk memperhatikan sungguh-sungguh orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, yang mempercayakan dirinya kepada Allah melalui pertolongan kita. Semoga kita semua sebagai murid-murid Yesus selalu juga membuka hati untuk orang-orang yang miskin ini, sesama kita yang punya nasib akhirnya sama seperti kita, sehingga kita boleh memulai kehadiran kerajaan Allah di dunia ini sekarang melalui diri kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.